Kita tahu bahwa Jokowi berhasil misalnya membangun infrastruktur secara luas, tetapi pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur dan berbagai kebijakan yang lain melibatkan Indonesia dalam struktur hubungan yang bermasalah dengan negara-negara tertentu, terutama negara besar yang memiliki modal besar seperti Cina atau Tiongkok, yang kemudian menjerat kita dalam hubungan yang amat sangat serius. Saya menyaksikan bagaimana pertumbuhan kekuasaan Jokowi pada ujungnya melahirkan seorang tiran dalam demokrasi. Sayang sekali di ujung Jokowi harus dikenang sebagai penguasa demokratis yang justru ingin mempraktekkan tirani atau praktek kekuasaan tiranik di dalam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eb bicara. Mari kita bicara tentang 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi. Pusat perhatian kita sekarang adalah menilai apa yang bisa kita catat sepanjang perjalanan satu dasawarsa itu. Sebentar lagi, 20 Oktober, Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya. Tentu saja pada tanggal itu, Jokowi sudah 10 tahun nanti memimpin Indonesia. Apa yang bisa kita catat dari 10 tahun kepemimpinan Jokowi? Ada banyak cara saudara untuk menilai kepemimpinan dalam demokrasi. Salah satu caranya adalah dengan memilah-milah penilaian itu ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kita bisa menilai pemimpin dari kepemimpinannya. Yang kedua, kita bisa menilai pemimpin dari kemampuannya melakukan manajemen politik, yaitu manajemen dukungan politik yang ia perlukan untuk membuat kepemimpinannya bisa bekerja. Yang ketiga adalah manajemen dukungan publik. Bagaimanapun demokrasi menghadapkan pemimpin dengan yang dipimpin, menghadapkan pemimpin dengan warga negara atau warga. Dan dalam konteks itu, maka menggalang, mengelola dukungan publik adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, niscaya dalam setiap demokrasi. Yang keempat adalah manajemen pemerintahan. Seperti apa pemerintahan dikelola, bagaimana birokrasi dikendalikan dan difungsikan secara optimal sebagai institusi profesional untuk menyokong kebijakan. Dan yang terakhir adalah manajemen kebijakan. Itulah 5 aspek yang biasanya dinilai dalam demokrasi menyangkut kepemimpinan. Kepemimpinannya sendiri, manajemen dukungan politik, manajemen dukungan publik, manajemen pemerintahan, dan manajemen kebijakan. Mari kita lihat Jokowi dalam perspektif itu. Saya ingin menempatkan soal kepemimpinan dan evaluasinya di bagian akhir. Mari kita mulai dari soal manajemen dukungan politik. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dulu 2014, saya sempat berharap Jokowi menjadi presiden yang berbeda. Apa itu presiden yang berbeda? Presiden yang berbeda antara lain adalah yang punya kekuatan dalam dirinya untuk memanage, untuk mengelola dukungan politik sehingga ia tidak terjebak dalam satu pemerintahan dan dengan dukungan yang terlampau besar, terlampau tambun, sampai akhirnya kemudian tidak tersisa kekuatan yang efektif yang mengawasinya. Tidak tercipta kekuatan-kekuatan di parlemen yang diintikan oleh partai-partai di luar pemerintahan yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Pengalaman kita dengan 2 kali pemerintahan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperlihatkan bahwa 2 periode itu ditandai dengan penggalangan koalisi partai untuk pemerintahan dengan besaran lebih dari 70%. Itu menyebabkan kekuatan di luar pemerintahan memang menjadi amat sangat kecil. Kebijakan demi kebijakan akhirnya memang bisa lancar berjalan tanpa hambatan yang berarti, tanpa ada deadlock atau jalan buntu yang dihadapi pemerintah di dalam parlemen dan proses pembuatan kebijakan. Tetapi pada saat yang sama, kita menyaksikan bahwa akhirnya kepemimpinan bersifat adaptif. Kepemimpinan lebih banyak beradaptasi pada kepentingan-kepentingan di sekitarnya yang kemudian menyebabkan banyak langkahnya yang tidak memperlihatkan pemihakannya secara tegas kepada rakyat,
atau memerlukan waktu yang terlampau panjang atau terlalu meninabobokan kepentingan partisan. Dulu saya termasuk yang berharap bahwa Jokowi keluar dari jebakan itu. Tetapi nyatanya yang terjadi dan kita saksikan adalah hal yang sama persis terulang. Dalam masa atau periode pertama, Jokowi mengumpulkan partai-partai dengan besaran lebih dari 70%. Bahkan dalam periode kedua, ia memperbesarnya menjadi 80%. Inilah yang menyebabkan kemudian kekuatan-kekuatan penyeimbang di luar tidak bisa bekerja. Menurut hemat saya, kita harus merumuskan ulang apa yang disebut sebagai kepemimpinan yang kuat dalam demokrasi. Pemimpin yang kuat bukanlah yang punya kemampuan untuk mengumpulkan partai-partai sebanyak mungkin di sekitarnya dan ikut serta memerintah. Pemimpin yang kuat adalah yang menciptakan mayoritas yang sederhana, mayoritas yang memadai, mayoritas yang menurutnya layak untuk membangun pemerintahan yang bertahan. Tetapi pada saat yang sama, membiarkan kekuatan-kekuatan politik di luarnya bekerja menjadi penyeimbang. Maka keuntungan akan berlipat. Bagi pemerintahan sendiri, ada ujian demi ujian ketika harus membuat kebijakan, dan pada partai di dalam parlemen ada kesempatan untuk membangun kepercayaan publik dan menjadikan mereka sebagai saluran kepentingan, aspirasi, dan tuntutan publik berhadapan dengan kekuasaan yang kerap kali memang harus terus diawasi dan tidak bisa dibiarkan bekerja sendirian. Saudara, dalam konteks ini 10 tahun kepemimpinan Jokowi ditandai dengan tidak adanya perubahan dalam langgam manajemen dukungan politik. Dari sisi dukungan politik, Jokowi adalah presiden yang kemudian akhirnya harus juga banyak beradaptasi dengan kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Memang ada yang membedakan antara periode pertama dan periode kedua. Di periode pertama, ia menerapkan sejumlah prinsip yang menurut hemat saya layak diapresiasi. Seperti misalnya, adanya syarat simbolik atau tidak bisa kita diskusikan dalam waktu pendek sekarang, bahwa para calon pemimpin yang masuk dalam kabinet harus teruji bersih dan melibatkan KPK dalam rekrutmennya. Lalu kemudian tidak diperkenankan jabatan ganda pada saat itu. Tetapi di periode kedua, hal ihwal semacam itu kemudian ditanggalkan sama sekali. Saudara, hal kedua yang menurut saya juga penting untuk dilihat adalah manajemen pemerintahan. Pemerintahan di bawah Jokowi adalah pemerintahan yang bekerja dengan beberapa catatan. Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti ini akan dirapatkan untuk masalah MK ini, Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Masalah lapangannya seperti apa. Salah satu catatannya adalah kerap kali kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintahan, tetapi seolah-olah presiden tidak terlibat di dalamnya. Kita menyaksikan beberapa peristiwa di mana ketika presiden ditanya tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya, ia mengaku seperti tidak tahu. Tanggung jawab dilemparkan ke para menteri. Padahal di awal dulu Jokowi mengatakan dengan tegas bahwa visi misi hanya dimiliki presiden. Menteri tidak punya visi misi. Visi misi menteri adalah visi misi yang diperpanjang atau yang diaktualisasikan, yang dikonkretkan dari visi misi presiden. Manajemen pemerintahan yang kita saksikan adalah manajemen pemerintahan yang ditandai dengan dua periode yang berbeda. Pada saat Jokowi merekrut orang-orang yang bekerja untuknya dalam pemerintahan di periode pertama, hal-hal yang kita pandang sebagai norma penting dalam demokrasi itu masih ditimbang. Tetapi dalam periode kedua justru itu yang diabaikan. Yang kita saksikan kemudian adalah banyak berkumpul para tokoh elit-elit partai yang sebetulnya bermasalah. Justru karena bermasalah itulah ia dibutuhkan oleh Jokowi. Karena dengan begitu Jokowi punya kemampuan kendali yang penuh pada mereka. Manajemen pemerintahan yang semacam ini menurut saya bermasalah. Dan salah satu konsekuensinya adalah penegakan clean and good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Itu akhirnya sulit sekali diwujudkan. Bahkan salah satu catatan penting berkaitan dengan ini adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bukannya semakin gagah, semakin menjulang, semakin efektif dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi, tetapi meredup. Terutama tahun-tahun terakhir adalah tahun-tahun di mana KPK mengalami kemunduran yang sangat serius dan jadi sumber kritik dari banyak sekali warga negara yang kritis. Saudara, hal berikutnya yang bisa kita nilai adalah manajemen kebijakan. Kebijakan dalam berbagai bentuk termasuk yang keluar dalam bentuk undang-undang.
Catatan kita tentang itu adalah ada banyak undang-undang, ada banyak kebijakan yang dikeluarkan Jokowi, terutama di tahun-tahun terakhir di periode kedua, menimbulkan persoalan dan dampaknya masih kita rasakan hingga sekarang. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang konon dipakai untuk antara lain makin memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekonomi sehingga Indonesia bisa segera menjadi negara maju. Tetapi pada saat yang sama ada banyak sekali persoalan yang sangat serius dalam perundang-undangan itu dan kemudian menimbulkan komplikasi ketatanegaraan dan pengelolaan pemerintahan yang serius. Bukan hanya itu, rakyat sebetulnya terabaikan kepentingannya. Rakyat tidak ditimbang sebagai orientasi atau kiblat dalam perundang-undangan itu. Undang-undang lain yang juga sering dipersoalkan karena kemudian menjadi alat, menjadi undang-undang karet untuk menekan siapapun yang berbeda atau mereka yang dianggap kritis adalah Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik. Kita tahu bahwa undang-undang ini digunakan berulang-ulang untuk menekan pihak yang berbeda atau yang bersikap kritis. Saya tentu saja menyadari dan mengapresiasi bahwa orang tetap dibiarkan berbicara terbuka, mengkritik dan melawan, seperti yang saya alami sendiri. Tetapi itu tidak cukup. Ini bukan soal perlakuan terhadap orang per orang. Ini adalah satu prinsip dasar yang umum, bahwa hukum harus bekerja untuk semua orang dan tidak ada yang merasa terancam atau tidak setarakan kedudukannya berhadapan dengan hukum. Dan hal yang semacam ini tentu bermasalah. Tetapi tentu saja kebijakan-kebijakan yang paling serius yang sering dipandang orang dan dikritik orang, salah satunya yang menjadi pengkritik yang amat sangat gigih dan luar biasa berani adalah almarhum Faisal Basri. Adalah berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dan tidak adanya grand design atau desain besar strategi pembangunan yang mengacu pada kebutuhan orientasi ke rakyat sendiri dan terbangunnya kedaulatan negara. Kita tahu bahwa Jokowi berhasil misalnya membangun infrastruktur secara luas. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita harus berterima kasih untuk itu pada Presiden Jokowi. Tetapi pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur dan berbagai kebijakan yang lain melibatkan Indonesia dalam struktur hubungan yang bermasalah dengan negara-negara tertentu, terutama negara besar yang memiliki modal besar seperti Cina atau Tiongkok, yang kemudian menjerat kita dalam hubungan yang amat sangat serius. Di luar itu ada utang luar negeri yang jika tidak dikelola dengan baik, tentu saja bisa menjadi beban jangka pendek, menengah, dan panjang yang sangat serius bagi siapapun yang mengelola Indonesia ke depan, termasuk sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan Jokowi belakangan juga mencerminkan manajemen kebijakan yang amat sangat layak dilawan, terutama ketika ia semakin tegas mempraktekkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Setidak-tidaknya dalam kaitan dengan nepotisme. Memang tidak ada pembuktian hukum yang sudah tegak yang bisa menegaskan bahwa Jokowi adalah terhukum. Tetapi sebagai warga negara dengan hak konstitusional yang kita punya, kita bisa katakan bahwa Presiden telah melanggar perlunya pemerintahan ditegakkan dengan menjaga prinsip bersih dari KKN. Sudah banyak kita bahas soal ini dan tidak perlu kita ulang. Undang-undang atau kebijakan lain yang juga bermasalah dan ditentang orang berserakan. Seperti misalnya tentang tabungan perumahan rakyat yang kemudian menjadi salah satu isu krusial selepas pemilu kemarin. Selain itu ada rencana undang-undang yang memperbesar kewenangan dan kekuasaan polisi. Dan juga seperti mengembalikan tentara ke relnya yang dulu, ke kedudukan yang dulu, dengan punya kewenangan dan kekuasaan yang luas bukan hanya di bidang pertahanan tetapi di luar bidang itu, termasuk sosial politik. Tentu saja kebijakan-kebijakan semacam itu banyak ditentang. Jadi saudara, catatan saya tentang itu memang lebih suram dibandingkan terang benderang. Lebih menjanjikan sesuatu yang kompleks, lebih diwarnai oleh kegelapan dibandingkan terang benderang. Soal lain saudara yang juga bisa kita nilai berkaitan dengan kepemimpinan dalam demokrasi adalah manajemen dukungan publik. Pada tingkat inilah menurut hemat saya Jokowi punya kecerdikan yang luar biasa untuk memanage kepemimpinannya sehingga sampai dengan saat terakhir cukup banyak pemilih dalam survei-survei yang diadakan berbagai lembaga yang menyatakan kepuasannya atas kinerja Presiden.
Tetapi cerita tidak semudah itu. Karena ketika Jokowi melampaui periode pertamanya, ia harus ikut kontestasi untuk periode yang kedua dalam kontestasi yang sangat ketat. Jokowi harus bertarung dengan sangat serius dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dan dalam pertarungan ketat itu, ia memang menang. Tetapi kemenangan itu tidak mencerminkan adanya approval atau dukungan yang luas bagi presiden yang sudah bekerja 5 tahun. Salah satu yang mencerminkan itu memang adalah ketika Litbang Kompas mempublikasikan hasil survei mereka yang memperlihatkan bahwa jika pada tahun 2015 tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi adalah 65%, maka pada tahun 2019 justru angkanya turun menjadi 59%. Tentu saja ini mencerminkan betapa tidak mudah membuat rakyat puas. Tetapi pandemi yang datang dalam periode kedua dan manajemen pemerintahan dan kebijakan sesudah itu rupanya kemudian membuat pemerintah lebih diberi permakluman yang luas oleh rakyat. Dan dukungan publik lewat approval rating, lewat tingkat kepuasan publik yang tercermin dalam survei memang belakangan relatif tinggi. Tentu itu harus dibahas secara khusus. Terakhir saudara-saudara adalah soal kepemimpinannya sendiri. Yang saya saksikan adalah pemimpin yang tumbuh secara luar biasa pada tingkat awalnya sebagai orang biasa yang bisa masuk menerobos ke dalam jajaran kepemimpinan tertinggi negara, akhirnya terjebak untuk menjadi tiran. Saya menyaksikan bagaimana pertumbuhan kekuasaan Jokowi pada ujungnya melahirkan seorang tiran dalam demokrasi. Ia berkuasa dengan penuh atas banyak hal dan dalam pandangan saya sebagai warga negara, ia tidak menjaga amanah kekuasaan itu. Sayang sekali di ujung Jokowi harus dikenang sebagai penguasa demokratis yang justru ingin mempraktekkan tirani atau praktek kekuasaan tiranik di dalam demokrasi. Jika itu yang menjadi akhir, sesungguhnya inilah akhir yang buruk buat seorang pemimpin. Tetapi tentu saja saya hanya seorang warga negara. Setiap orang punya hak untuk berbeda dalam menilai pemimpinnya. Itulah penilaian saya. Saya tidak menyembunyikan penilaian saya. Sehingga jika kemudian ada yang kurang senang, kurang enak mendengarnya, silahkan saja Anda ungkapkan penilaian yang berbeda, yang lebih menyenangkan Anda. Saya atas nama hak konstitusional yang saya miliki, menilai Jokowi 10 tahun seperti yang baru saja saya uraikan. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.